Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifatur Rahmah dengan NIM 20102010110 Komunikasi Penyiaran Islam kelas D. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi teori kognitif sosial. Nah, teori kognitif sosial atau social cognitive theory merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial atau social learning theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Penamaan baru dengan nama teori kognitif sosial ini dilakukan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Nah, ide pokok pemikiran Bandura ini juga merupakan pengembangan dari Miller dan Dyer tentang belajar meniru atau imitative learning. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep utama dari teori kognitif sosial. Nah, sudah jelas bahwa konsep utama dari teori kognitif sosial adalah pengertian tentang observational learning atau proses belajar dengan mengamati. Jika ada seorang model di dalam lingkungan seorang individu, misalnya teman atau anggota keluarga di dalam lingkungan internal, atau di lingkungan publik seperti para tokoh publik di bidang berita atau hiburan, proses belajar individu ini akan terjadi melalui cara memperhatikan model tersebut. Terkadang perilaku seorang bisa timbul hanya karena proses modeling. Modeling itu sendiri adalah peniruan yang merupakan the direct mechanical reproduction of behavior atau produksi perilaku yang langsung dan mekanis. Sebagai contoh, ketika seorang ibu mengajarkan anaknya bagaimana cara mengikat tali sepatu dan memeragakan berulang kali sehingga anak bisa mengikat tali sepatu tersebut, maka proses ini disebut adalah proses modeling. Sebagai tambahan bagi proses peniruan interpersonal, yaitu proses modeling dapat juga dilihat pada narasumber yang ditampilkan oleh media. Misalnya, seorang bisa menirukan bagaimana cara memasak kue bika dalam meski demikian, tidak semua narasumber dapat memengaruhi khalayak. Meskipun contoh yang ditampilkan itu terlihat lebih mudah, tapi dalam kasus ini, teori kognitif sosial kembali ke konsep dasar yaitu reward dan punishment, imbalan dan hukuman, tetapi menempatkan dalam konteks belajar sosial. Nah, konsep-konsep yang telah dikemukakan merupakan proses dasar dari pembelajaran dalam teori kognitif sosial. Meskipun demikian, terdapat beberapa konsep lain yang dapat dikemukakan teori ini yang akan memengaruhi sejauh mana belajar sosial berperan. Salah satu tambahan yang penting dari teori ini adalah konsep identifikasi atau identification. Dalam model ini, di dalam media. Nah, secara khusus, teori kognitif sosial menyatakan bahwa jika seorang merasakan hubungan psikologi yang kuat dengan sang model, proses belajar sosial akan lebih. Menurut White, identifikasi muncul mulai dari ingin hingga berusaha menjadi seperti sang model dengan beberapa kualitas yang lebih besar. Misalnya, seorang anak yang mengidolakan seorang atlet sepak bola dan mungkin akan meniru atlet tersebut dengan cara menggunakan kostum yang sama dengan atlet tersebut atau mengkonsumsi makanan yang dikonsumsi atlet tersebut. Teori kognitif sosial juga mempertimbangkan pentingnya kemampuan sang pengamat untuk menampilkan sebuah perilaku khusus dan kepercayaan yang dipunyai untuk menampilkan perilaku tersebut. Nah, kepercayaan ini disebut dengan self-efficacy atau efikasi diri. Nah, hal ini dipandang sebagai sebuah syarat kritis dan perubahan perilaku. Misalnya, dalam kasus tayangan tentang cara pembuatan kue bika di televisi yang telah disebutkan di atas, teori kognitif sosial menyatakan bahwa tidak semua orang akan belajar membuat kue bika. Dalam hal ini, orang tersebut dianggap tidak mempunyai tingkat efikasi diri yang cukup untuk belajar memasak kue bika dari televisi. Nah, kesimpulannya yaitu teori kognitif sosial memberikan sebuah penjelasan tentang bagaimana perilaku kita dibentuk melalui pengamatan pada model-model yang ditampilkan di media massa. Efek dari pemodelan ini meningkatkan
mengingatkan bahwa melalui pengamatan tentang imbalan dan hukuman yang dijatuhkan pada model, melalui identifikasi dari halayak atau model tersebut, dan melalui sejauh mana halayak memiliki efikasi diri tentang perilaku dan dicontohkan di media.